Kita sering membayangkan sejarah sebagai cerita tentang pedang besi, pasukan Romawi atau pasukan Mongol yang tak terkalahkan. Namun jauh sebelum pedang besi ada sebuah era yang mengubah segalanya. Zaman perunggu. Ini adalah masa ketika peradaban manusia pertama kali menemukan cara untuk mencetak senjata dan alat dari campuran tembaga dan timah. Sebuah teknologi yang mengubah takdir dunia. Ini adalah era di mana imperium-imperium kuno pertama kali bangkit. Menguasai wilayah luas bukan dengan baja, melainkan dengan kekuatan tembaga yang rapuh namun berharga. Ini adalah masa ketika para raja, Firaun dan pahlawan mengukir nama mereka. Bukan hanya dengan perang, tetapi dengan perdagangan, sihir, dan misteri yang tak terpecahkan. Kita akan menelusuri era ini, menjelajahi peradaban-peradaban yang paling kuat dan berpengaruh, dan mengungkap fakta-fakta yang jarang dibahas di buku pelajaran sejarah. Banyak dari mereka menghilang secara misterius, meninggalkan kita dengan teka-teki yang masih dipelajari oleh para arkeolog dan sejarawan hingga hari ini. Siap-siap terkejut karena daftar ini bukan sekadar buku sejarah biasa. Kita akan menghitung mundur dari nomor 9, dan saya jamin, nomor 7 akan membuat Anda benar-benar tercengang. Bersiaplah untuk sebuah perjalanan melintasi waktu, kembali ke zaman perunggu, mengungkap kekuasaan dalam bentuk yang paling tak terduga, dan menemukan kebenaran di balik judul ini. 9 bangsa yang pernah kuasai dunia di zaman perunggu. Di masa-masa senja zaman perunggu, ketika jaringan perdagangan membentang luas dan peradaban saling berinteraksi dalam kompleksitas yang belum pernah terjadi, dua raksasa terakhir berdiri tegak, mendefinisikan ulang makna kekuasaan, dan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan sebelum sebuah era berakhir. Mereka adalah kekuatan yang mengawali babak akhir, yang kekuasaannya didasarkan pada dua pondasi yang sangat berbeda, emas dan baja. Nomor 9, Kekaisaran Mesir, periode kerajaan baru. Kekuasaan Mesir di era ini tidak bisa dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ini adalah Mesir yang paling ambisius, paling kaya, dan paling ekspansif. Di bawah kepemimpinan para Firaun Agung seperti Thutmosis III dan Rameses II, Mesir tidak lagi hanya menjadi sebuah kerajaan yang terisolasi di sepanjang sungai Nil. Ia adalah sebuah imperium global. Kekuasaan mereka tidak hanya dibangun di atas pasukan, tetapi di atas kekayaan yang tak terbayangkan. Firaun Mesir menguasai tambang-tambang emas yang luas di Nubia, menjadikan emas sebagai komoditas utama yang mengalir ke seluruh Mediterania. Emas dari Mesir membiayai diplomasi, membeli aliansi, dan menyokong proyek-proyek pembangunan raksasa. Kuil-kuil megah di Karnak dan Luxor, serta patung-patung Firaun di Abu Simbel, adalah bukti nyata dari kekayaan dan kekuasaan yang luar biasa. Firaun memerintah dengan otoritas ilahi yang mutlak, dianggap sebagai perwujudan dewa di bumi. Kekuasaan mereka bersifat absolut, berakar pada agama, budaya, dan hierarki sosial yang sangat terorganisir. Mereka mengendalikan Mesir tidak hanya dengan militer, tetapi dengan kekuatan tradisi dan keyakinan yang mengikat jutaan orang selama ribuan tahun. Lalu kita punya nomor 8, Kekaisaran Hittite. Jika Mesir berkuasa dengan emas dan legitimasi ilahi, Hittite berkuasa dengan kekuatan militer yang brutal dan kecerdasan teknologi. Berasal dari Anatolia yang sekarang menjadi Turki, mereka adalah bangsa yang sangat pragmatis. Sementara seluruh dunia masih bergantung pada perunggu yang mahal dan rapuh, para Hittite, melalui lokasi geografis mereka yang kaya biji besi, adalah salah satu yang pertama menguasai metalurgi besi. Pengetahuan ini memberi mereka keunggulan militer yang sangat besar. Pedang besi mereka lebih kuat dan lebih murah untuk diproduksi, memungkinkan mereka mempersenjatai pasukan dalam skala yang tak tertandingi. Mereka juga adalah ahli dalam perang kereta, pasukan elit mereka yang ditakuti di seluruh Mediterania Timur. Kekuasaan mereka tidak diukur dari kemegahan kuil atau kekayaan harta benda, melainkan dari efisiensi militer dan taktik perang yang kejam. Mereka bertikai secara konstan dengan Mesir. Dan klimaks dari persaingan ini adalah pertempuran Kadesh yang legendaris, pertempuran kereta terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah. Pertempuran itu berakhir imbang, tetapi menunjukkan bahwa kekuasaan Mesir tidak lagi tak terbantahkan. Kekuasaan Hittite menunjukkan kepada dunia bahwa kekuatan bisa dibangun di atas teknologi baru, kekuatan yang lebih brutal, dan ambisi untuk mendominasi. Kedua raksasa ini berdiri sebagai penguasa dunia di zaman perunggu akhir, satu dengan kekayaan dan agama, yang lainnya dengan baja dan kekuatan militer, mendefinisikan batas-batas kekuasaan kuno
dan menetapkan panggung untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Di ambang kehancuran zaman perunggu, ketika keretakan mulai muncul di jaringan perdagangan yang kompleks, dua kekuatan bangkit untuk mendefinisikan kembali makna dominasi. Mereka menguasai dunia dengan cara yang sangat berbeda, satu dari laut dan satu dari daratan. Namun keduanya meninggalkan jejak kekuasaan yang tak terbantahkan. Dan inilah yang membuat Anda terkejut. Nomor 7, peradaban Mycenaean. Di daratan Yunani yang bergunung-gunung, muncullah peradaban yang sama sekali berbeda dari Minoan yang elegan. Mycenaean adalah peradaban yang bersifat militer dan pragmatis, yang kekuasaannya berpusat di sekitar benteng-benteng raksasa yang dibangun di puncak bukit, seperti Mycenae, Tiryns, dan Pylos. Benteng-benteng ini bukanlah sekadar istana, melainkan pusat-pusat kekuasaan yang dilindungi oleh tembok Cyclopean, batu-batu raksasa yang konon hanya bisa diangkat oleh para raksasa. Kekuatan mereka adalah perpaduan antara keberanian militer dan kecerdasan maritim. Mereka tidak memiliki satu kekaisaran terpusat, tetapi sebuah jaringan longgar dari kerajaan-kerajaan kecil yang saling bertukar dan berperang. Melalui kapal-kapal mereka, mereka menguasai jalur perdagangan di Laut Egea, menjadi perantara antara timur dan barat. Mereka menukar tembikar, minyak dan anggur dengan tembaga, timah dan emas dari peradaban lain, menciptakan kekayaan yang mengalir ke benteng-benteng mereka. Kekuasaan mereka bukan tentang menguasai populasi besar di bawah satu pemerintahan, tetapi tentang mengendalikan aliran barang dan ide, menjadikannya kekuatan yang sangat berpengaruh dalam sistem global zaman perunggu. Peradaban Mycenaean adalah peradaban para pahlawan dan petualang. Sebuah dunia yang digambarkan dalam epik Homer tentang perang Troya, menunjukkan betapa sentralnya perang dan navigasi dalam budaya mereka. Mereka adalah penguasa laut yang ambisius, yang kekuasaannya berakar pada kekuatan armada mereka. Lalu kita punya nomor 6, Kekaisaran Asyur, Asyur kuno. Jika Mycenaean berkuasa dari laut, Asyur berkuasa dari daratan dengan kekuatan militer yang tak kenal ampun. Berasal dari Mesopotamia Utara, mereka adalah bangsa yang sangat militaristik dan sangat terorganisir. Pada zaman perunggu akhir, mereka bangkit dari kekuasaan kecil menjadi sebuah imperium yang ditakuti. Berkat taktik perang yang kejam dan pasukan yang sangat disiplin, mereka adalah ahli dalam pengepungan kota, menggunakan mesin-mesin perang canggih untuk menghancurkan tembok yang paling tebal sekalipun. Kekuasaan mereka tidak dibangun di atas toleransi atau perdagangan, melainkan di atas teror. Mereka sengaja menggunakan kekejaman sebagai alat politik untuk menundukkan musuh-musuh mereka, melakukan deportasi massal dan hukuman yang mengerikan untuk memastikan tidak ada yang berani melawan. Mereka menguasai wilayah yang luas dari Levant hingga Babilonia dengan kekuatan yang brutal dan efisien. Kekuasaan mereka adalah antitesis dari harapan, bukti bahwa penguasaan dunia juga bisa dicapai dengan kekuatan yang murni, terorganisir dan tanpa ampun. Dua kekuatan ini, satu dari laut dan satu dari daratan, mendefinisikan babak akhir dari zaman perunggu, sebuah era yang akan segera berakhir dalam misteri yang tak terpecahkan. Di tengah zaman perunggu yang penuh gejolak, di mana kekuasaan seringkali dibangun di atas kehancuran dan penaklukan brutal, ada kekuatan yang bangkit dari sumber yang sama sekali berbeda, tatanan sosial yang damai dan dominasi perdagangan. Mereka membuktikan bahwa kekuasaan tidak selalu harus diukur dari luasnya wilayah yang ditaklukkan, melainkan dari kedalaman peradaban yang dibangun dan pengaruh yang disebarkan. Nomor 5, Bangsa Harapan Peradaban Lembah Indus. Banyak yang tidak pernah mendengar nama ini, dan itu justru yang membuatnya begitu mengejutkan. Di saat peradaban Mesir kuno masih sibuk membangun piramida-piramida awal, dan Mesopotamia terperosok dalam konflik, sebuah peradaban kuno yang jauh lebih misterius berkembang di wilayah yang sekarang menjadi Pakistan dan India Barat Laut. Yang membuat mereka begitu luar biasa adalah cara mereka berkuasa. Tidak ada bukti adanya istana megah, makam raja atau patung-patung penguasa yang sombong. Tidak ada penggambaran perang yang heroik atau tentara yang kejam. Namun mereka membangun kota-kota seperti Mohenjo-daro dan Harappa yang sangat terencana, dengan tata letak jalan yang sempurna, sistem sanitasi yang canggih, bahkan lebih baik dari banyak kota di Eropa pada abad ke-18, dan sistem irigasi yang luar biasa efisien. Mereka menguasai wilayah yang luas namun bukan dengan penaklukan, melainkan dengan harmoni dan perdagangan. Mereka adalah peradaban yang berkuasa melalui tatanan sosial yang damai dan jaringan perdagangan yang membentang hingga ke Mesopotamia.
Mereka menguasai dunia bukan dengan kekuatan, tetapi dengan kebijaksanaan. Mengapa mereka menghilang masih menjadi salah satu misteri terbesar sejarah, membuat kita bertanya-tanya. Mungkinkah sebuah peradaban yang berkuasa tanpa perang dapat eksis? Misteri itulah yang membuat mereka sangat unik. Lalu kita punya nomor 4, Kerajaan Minoan. Berada di Pulau Kreta, Minoan adalah peradaban yang sangat maju di zaman perunggu. Meskipun bukti tentang mereka hilang dan hanya ditemukan kembali pada abad ke-20, reruntuhan istana mereka di Knossos menunjukkan kekayaan dan kemajuan teknologi yang luar biasa. Seperti Fenisia, Minoan menguasai perairan Egea melalui kekuatan laut dan perdagangan. Mereka membangun istana yang megah dan memiliki seni yang indah, menunjukkan sebuah peradaban yang berkuasa melalui kemakmuran dan kekayaan, bukan penaklukan militer. Kekuasaan mereka bersifat ekonomis dan kultural, bukan politis. Di tengah zaman perunggu yang penuh gejolak, di mana kekuasaan seringkali dibangun di atas kehancuran dan penaklukan brutal, ada dua kekuatan yang berkuasa tidak melalui ekspansi yang agresif, melainkan melalui strategi yang jauh lebih mendalam, stabilitas dan pembangunan monumen. Mereka mendefinisikan apa artinya menjadi kekuatan besar, bukan dengan pertempuran, melainkan dengan ketahanan dan warisan abadi. Nomor 3, bangsa Kassite. Setelah Kekaisaran Babilonia lama runtuh dalam kekacauan, sebuah dinasti asing bangsa Kassite mengambil alih kekuasaan di Babilonia. Ini adalah salah satu kisah yang paling unik dalam sejarah zaman perunggu. Alih-alih meruntuhkan peradaban yang mereka taklukkan, mereka justru menjadi penjaganya. Mereka memerintah selama hampir 5 abad, salah satu dinasti terlama di Babilonia. Sebuah bukti nyata dari keberhasilan mereka. Kekuasaan mereka tidak didasarkan pada penaklukan wilayah baru atau pembangunan pasukan besar. Sebaliknya, mereka fokus pada stabilitas internal dan diplomasi. Mereka menjaga Babilonia sebagai pusat kebudayaan, pengetahuan dan perdagangan, menjalin hubungan baik dengan Mesir dan Hittite. Mereka adalah penguasa yang mengerti bahwa kekuatan terbesar mereka adalah dengan menjaga kesinambungan dan ketertiban. Mereka menantang gagasan bahwa kekuatan hanya bisa diukur dari seberapa besar wilayah yang ditaklukkan, membuktikan bahwa kemampuan untuk mempertahankan kekuasaan, mengelola sebuah peradaban yang rumit, dan menjaga perdamaian internal selama berabad-abad adalah bentuk kekuasaan yang jauh lebih langka dan berharga. Lalu kita punya nomor 2, Kekaisaran Mesir Kuno, periode Kerajaan Lama. Di sepanjang Sungai Nil, peradaban Mesir kuno membangun sebuah kekuasaan yang bertahan selama ribuan tahun. Jauh lebih lama dari kekaisaran manapun dalam sejarah, kekuasaan mereka di zaman perunggu awal tidak diukur dari luas wilayah yang mereka taklukkan, tetapi dari stabilitas dan dominasi kultural yang absolut. Di bawah Firaun-Firaun seperti Djoser dan Khufu, mereka membangun piramida-piramida raksasa, bukti nyata dari kekuatan ekonomi dan politik yang terorganisir dengan sangat baik. Piramida-piramida ini bukanlah sekadar makam. Mereka adalah proyek-proyek yang membutuhkan perencanaan dan mobilisasi jutaan orang selama beberapa dekade. Pembangunan ini menjadi cara Firaun untuk menunjukkan kekuatan mereka, menyatukan rakyat di bawah satu tujuan, dan mengokohkan otoritas ilahi mereka. Firaun dianggap sebagai dewa yang hidup, dan kekuasaan mereka bersifat mutlak dan ilahi. Mereka menguasai rakyat mereka dengan otoritas religius dan arsitektur monumental, bukan hanya dengan pedang. Peradaban Mesir adalah sebuah kekuatan yang menguasai dunia melalui budaya, agama, dan proyek-proyek raksasa yang membutuhkan jutaan tenaga kerja yang terorganisir. Mereka menciptakan sistem kepercayaan yang abadi dan simbol-simbol yang masih kita kagumi hingga hari ini. Dan akhirnya kita sampai pada nomor 1. Bangsa yang kekuasaannya tidak diukur dari luas wilayah atau kekuatan militer, tetapi dari dampaknya yang tak terbatas pada seluruh peradaban manusia. Mereka adalah para penakluk yang paling efektif, bukan karena mereka menaklukkan musuh dengan pedang, melainkan karena mereka menaklukkan waktu. Nomor 1, bangsa Sumeria. Sebelum ada Imperium Mesir, sebelum ada kerajaan-kerajaan besar yang mendominasi, ada sebuah peradaban di Mesopotamia yang meletakkan fondasi dari semua yang akan datang. Meskipun mereka terdiri dari kota-kota yang terpisah dan sering bertikai, kekuasaan mereka tidak terwujud dalam bentuk kerajaan tunggal, melainkan dalam bentuk pengetahuan dan inovasi. Sumeria adalah sebuah pusat ide-ide revolusioner yang setiap penemuan kecilnya beresonansi selama ribuan tahun. Pikirkan tentang ini.
Mereka adalah yang pertama menciptakan tulisan sebelum aksara paku atau cuneiform ditemukan. Pengetahuan hanya bisa diwariskan secara lisan. Dengan tulisan, ide, sejarah, dan hukum dapat dicatat dan diwariskan. Ini adalah alat penguasaan yang paling ampuh, penguasaan atas informasi. Mereka juga adalah yang pertama menemukan roda, yang mengubah transportasi dan peperangan selamanya. Dari yang lambat menjadi efisien, mereka menemukan astronomi dan matematika. Menciptakan sistem angka berbasis 60 yang kita gunakan hingga hari ini untuk mengukur waktu, jam, menit, dan detik. Mereka menciptakan kalender, memberikan manusia kendali atas waktu. Namun, yang paling fundamental dari semuanya, mereka adalah yang pertama membangun sistem irigasi yang canggih, yang mengubah dataran kering menjadi ladang subur. Ini adalah penemuan yang memungkinkan kota-kota, populasi besar, dan pada akhirnya peradaban itu sendiri untuk eksis. Tanpa Sumeria tidak akan ada Mesir, tidak akan ada Yunani, dan tidak akan ada Romawi. Mereka adalah sumber dari segala ide yang datang setelahnya. Mereka adalah sebuah imperium tak terlihat yang kekuasaannya berwujud pengetahuan. Mereka adalah penguasa dunia yang mewariskan alat-alat untuk kemajuan, bukan senjata untuk perang, membuat mereka menjadi bangsa paling kuat yang pernah ada. Dari peradaban yang berkuasa dengan tata kota yang damai, hingga imperium yang berkuasa dengan pedang dan teror, setiap bangsa ini memberikan kita pelajaran penting tentang hakikat kekuasaan. Mereka mengingatkan kita bahwa kekuasaan bisa datang dalam berbagai bentuk. Militer, inovasi, perdagangan, atau bahkan kebudayaan. Sejarah bukan hanya tentang raja dan perang, tetapi tentang bagaimana ide-ide, teknologi, dan tatanan sosial membentuk dunia. Zaman perunggu berakhir secara misterius meninggalkan kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Kekuasaan yang begitu kokoh tiba-tiba lenyap, menunjukkan bahwa sejarah selalu penuh kejutan. Dari semua bangsa yang kita bahas, mana yang paling mengejutkan Anda? Apakah ada bangsa lain yang menurut Anda layak masuk daftar ini, yang tidak pernah kita bahas? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah, dan mari kita lanjutkan diskusi. Dan jika Anda penasaran dengan lebih banyak misteri, sejarah yang belum terungkap, dan fakta-fakta yang akan membuat Anda kaget, pastikan Anda sudah subscribe ke channel Apa Jadinya untuk tidak ketinggalan video-video selanjutnya.